Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebagai video dokumentasi saja. Kita setting mikrotik baru gunakan aplikasi Winbox ya bosku. Jadi saya ada dua mikrotik sudah. Satu saya gunakan sebagai cadangan dan saya jual ya bosku. Jadi kalau ada yang perlu mikrotik, ada saya jual yang sudah full setting ya bosku. Full setting. Jadi full setting tinggal pakai. Jadi cetak voucherannya di aplikasi Micmon ya. Untuk setting mikrotiknya di Winbox. Jadi di situ kita bisa bagi kecepatan setiap port LAN berapa Mbps kecepatannya. Jadi setiap port ya bosku itu gunakan mikrotik. Nah, ini perangkat-perangkat yang kita butuhkan untuk menyewakan wifi voucheran. Jadi saya di sini baru belajar juga tentang jaringan ya bosku. Jadi setiap ada permasalahan akan saya jelaskan di YouTube saya bosku. Apa semua kendalanya, modalnya berapa. Jadi modal bisa Anda hitung sendiri ya bosku. Modalnya berapa, modalnya mau ambil di mana, ini itu. Yang mau ambil Starlink dengan saya boleh juga bosku. Saya jual Starlink, mau disettingkan akunnya dari nol, itu nol tidak ada. Mau settingkan akunnya dari nol sampai jadi bisa juga. Yang mau pakai jasa saya bisa ya bosku. Berkabar di WA. Daftar paketnya mau pilih residensial atau jelajah. Kalau menurut saya residensial dan jelajah sama saja bosku ya. Untuk kecepatannya mending residensial bosku. Karena residensial bisa juga kita rubah titik ya. Sampainya kita sudah tidak tinggal di sini, kita pindah rumah tinggal di sana bisa ya bosku. Untuk residensial paket rumahan. Kalau jelajah kelebihannya dia tanpa merubah titik lokasi lagi ya bosku. Jadi untuk kecepatannya sama ya dengan residensial untuk jelajah. Terus kalau kita sudah berlangganan paket jelajah, kita tidak bisa balik ke residensial. Itu kurangnya Starlink. Tidak bisa ya. Jadi tidak bisa semau kita. Istilahnya kalau sudah upgrade tidak bisa lagi downgrade ya bosku. Jadi mending paket residensial saja. Yang rumahan. Kalau mau usaha wifi voucheran. Nah, ini di sini kita masih download aplikasinya untuk men-setting mikrotik barunya. Ya kita setting dari nol. Nah, ini ya bosku. Oke, jadi Anda juga bisa, ini saya lanjut lagi ya bosku, saya lupa jelaskan. Anda juga bisa pakai adaptor seperti ini, adaptor LAN seperti ini. Jika Anda stay terus ya di di tempat usaha Anda atau di wifi voucheran Anda, bisa gunakan ini. Jadi jika jaringan terreset, bisa kita setting ulang ya. Kalau Anda tidak stay, cuman taruh titip usaha terus tinggal ya, pakai seperti ini ya. Kalau ini di situ di router bawaan bisa kita dapatkan kecepatan 60 sampai 70 Mbps ya. Kadang juga di bawah 60, 50, 40, 30 ya begitu. Jadi stabilnya di situ ya, kadang naik turun. Kalau di router bukan bawaan, access point atau router biasa itu tidak sampai ya. Jaringan kecepatan Mbps-nya itu tidak sampai 70 60 ya. Paling tinggi 40 Mbps ya, bosku. 40 Mbps kalau pakai router biasa. Jadi kita nanti cari solusi supaya jaringan itu berapa yang didapatkan dari antena Starlink ke router, begitu juga yang kita dapatkan dari router ke HP ya. Berapa Mbps ya. Kita mesti cari solusi supaya tanpa router bawaan supaya jaringan bisa sampai 60, 70 atau 50 Mbps ya bosku dari router yang bukan bawaan Starlink. Mudah-mudahan bisa ya bosku. Tanpa router bawaan kita bisa dapat jaringan untuk yang kita gunakan di rumah ya bosku. 60 sampai 70 Mbps ya bosku. Oke bosku, jadi paket kita sudah datang, tenda
km ya bosku. Jadi bridge ini sistemnya bridge bridge ya, jadi dari tenda satu ke tenda-tenda yang lainnya, akses point yang lainnya ya, point to point CPE. Oke, jadi kita di sini tidak mau menggunakan kabel fiber ya, karena kalau gunakan kabel fiber perhitungan biayanya hampir sama ya. Cuman untuk kecepatan transmisi data kita belum tahu ya kalau sistem wireless kayak begini. Karena kalau kita pakai fiber optik belum LAN, LAN, HTB sama kabel fiber ya. Jadi beli perangkat lagi untuk menyambung kepala fiber optik. Sekalian kita jelaskan masalah router ya. Jadi kalau kita pakai router punya IndiHome di jaringan Starlink, untuk setting routernya itu tidak bisa kita gunakan internet Starlink ya bosku. Jadi harus menggunakan internet punya IndiHome atau untuk mengsetel IP-nya ya. Kita setel bukan IP ya, jadi setelan routernya kan itu membutuhkan internet ya, jadi tidak bisa kita pakai Starlink, jadi itu di blok. Terus permasalahan voucher bosku, apakah bisa dari router ini vouchernya sumpahnya dari rumah ini toh jaringan sama, dari rumah 1 ke rumah 2 itu jaringannya sama ya, jadi IP-nya sama. Bisakah voucher 1 dipakaikan ke dari rumah 1 dipakaikan ke voucher rumah 2? Itu tidak bisa ya bosku. Jadi satu voucher itu mengunci di satu router ya. Jadi itu sistem kerja mikrotik seperti itu ya. Mikrotik itu vouchernya, satu voucher itu mengunci di satu router ya. Jadi kayak kita mau pakai, kita simpan ya, kita simpan waktunya, kita pakai dari sini. Kita beli voucher di rumah, misalnya ini kan satu jaringan dari rumah istri saya ke rumah kakak saya, itu satu jaringan tapi 2 router. Saya beli voucher di rumah kakak saya, di rumah kakak dari istri saya pakai di rumah dari istri saya, itu tidak bisa ya bosku. Jadi beli voucher di rumah kakak saya walaupun satu jaringan itu tidak bisa dipakai di router jaringan dari rumah istri saya, tidak bisa ya bosku. Harus dipakai di situ juga. Beli di sini, pakai di sini, beli di situ, pakai di situ. Itu sistem voucheran ya. Jadi tidak bisa dari router 1 walaupun jaringan yang kita pakai sama, satu jaringan. Jadi seumpamanya satu jaringan 3 router ya. Jadi 3 titik ya. Jadi tidak bisa digunakan dari router ini vouchernya ke router ketiga, tidak bisa dipakai juga ke router kedua, tidak bisa, harus di router ini yang satunya, yang pertama ya. Jadi sistemnya begitu bosku. Itu sistem mikrotik ya. Jadi dia untuk IP dari routernya dia baca DNS-nya, apakah SSID-nya, itu saya belum pelajari juga sampai ke sana. Rencananya kalau besar modal saya mau pakai antena yang 12 dBi ya bosku. Jadi itu sektoral 120 derajat. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap coba hubungi Monokol ya. Jadi dia sudah mengerti masalah jaringan-jaringan begini karena dia sudah lama bermain di jaringan. Saya baru juga ya bosku, jadi masih sistem belajar. Jadi masih belajar di lapangan ya, sudah dites sini kesana ke situ keamanan. Jadi semua itu sistem mikrotik itu saya setting dari nol, dari tutorial abal-abal sampai yang bagus ada di video. Belum saya buatkan video ya bosku. Jadi kalau kita salah setting mikrotik itu bisa menyebabkan kadang HP tidak bisa langsung login ke internet. Untuk HP tertentu itu bisa ya, seperti Vivo itu bisa tanpa login ke tempat voucheran kita ya, untuk memasukkan ID voucher.
Jadi bisa langsung login jaringan kita login langsung mendapatkan akses internet ya. Itu kalau salah setting mikrotik ya, jadi itu. Jadi harus mikrotik itu harus kita setting betul-betul ya bosku, supaya jaringan kita aman. Yang mau disettingkan mikrotiknya supaya tidak gampang bukan dijebol ya. Jadi sebagian HP itu sistem kerjanya gampang, bukan dijebol ya. Jadi dia lebih ke langsung kayak HP Vivo itu. Kalau di kampung itu HP Vivo itu kuat signalnya ya bosku. Jadi HP-HP lain tidak bisa mendapatkan sinyal, HP Vivo bisa. Saya baru tahu juga karena di kampung istri saya begitu ya bosku. Jadi banyak juga yang masih memilih menggunakan data daripada internet voucheran ya, wifi voucheran. Cuman kekurangannya harus kita fokus ya, semuanya kita pakai data di HP ini, datanya nah, itu Telkomsel ya, harus di sini terus HP ya bosku, tidak bisa digoyang ke sana kemari, itu hilang signal. Sebenarnya kalau yang ada juga antena penguat signal HP ya bosku, ada antena penguat signal HP itu dijual. Cuman kita belum tes lari ke sana ya bosku, kita terfokus dulu di wifi voucheran Starlink. Kalau menurut saya, kalau mau sewakan wifi voucheran, kalau jarak seumpamanya kita mau tarik kabel fiber optik ya, kita tarik jarak berapa kilo, mending kita gunakan Starlink ya bosku. Cuman di Telkom ada juga Telkomsat ya, jadi Telkom satelit itu ada, dia kayak satelit punya Starlink, cuman dia harus terfokus ya, terfokus dan jaringannya agak lalot. Itu banyak sekolah yang pakai dan bank-bank ya. Jadi saya lebih memilih Starlink ya, karena tidak terlalu ribet pemasangannya. Karena satelit juga ribuan ya, satelitnya punyanya yang punya perusahaan Google dan punya perusahaan Rocket ya. Siapa sudah itu namanya, saya lupa ya, ada di video saya sebelumnya. Oke, jadi sampai di situ saja ya bosku. Ini sudah kita sediakan semua, kabel LAN sudah kita sediakan, tinggal kita bikin tiang ya bosku. Nanti kita mau lihat dananya sampai di mana, apa kita mau pakai tiang bambu atau tiang besi ya. Jadi kalau menurut saya untuk induk itu menggunakan tiang besi ya, karena harus lebih tinggi dan kita ikat ya bosku, di sekelilingnya itu kita ikat supaya tidak goyang ya. Jadi dia menyebarkan jaringan itu tidak goyang karena dia harus terpusat ke akses point lainnya ya bosku. Jadi yang akses point lainnya itu biar tidak terlalu tinggi, tidak apa-apa untuk yang menangkap. Jadi kalau yang untuk yang menyebarkan itu harus tinggi ya bosku. Jadi tanpa halangan ya, harus halangannya itu sebisa mungkin dikurangi ya, kalau jarak jauh. Oke, sampai di situ saja, nanti kita instalasi. Jangan lupa like and subscribe channel saya, Pendekar Solder, karena kita lagi ada hobi baru bermain di jaringan. Yang di Palu yang mau tanya-tanya mobil, saya juga jual mobil ya bosku. Jadi bukan mobil punya saya, saya cuma bantu jualkan. Yang mau kredit juga bisa. Oke, sekian dulu, sampai saya Pendekar Solder. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi kita jelaskan lagi masalah mana bagus fiber sama sistem wireless begini ya bosku. Jadi wireless, mana bagus kabel fiber sama wireless. Jadi untuk kabel fiber sebenarnya lebih bagus ya, jadi transmisi datanya itu lebih bagus ya bosku. Kalau sistem wireless begini semakin jauh dia semakin kecil ya, kecepatan berapa Mbps-nya yang didapatkan, jadi semakin kecil. Jadi di sini kan jarak antara rumah kakaknya istriku itu tidak terlalu jauh ya, cuma 400 meter. Jadi saya pakaikan sistem wireless. Kita coba, mudah-mudahan transmisi datanya itu bisa berapa yang didapatkan dari output mikrotik, begitu juga yang didapatkan dari sistem akses point yang satunya ya.
Jadi yang penyebar dan penangkap gitu. Akses point penyebar dan penangkap tenda 05 km tadi. Kemudian ya untuk biaya operasional ya sama ya seperti itu, karena kita baru bermain juga di jaringan. Saya memilih tenda yang tanpa kabel ya, untuk mentransmisi. Jadi kecepatan yang kita dapatkan di router itu tergantung dari routernya ya bosku. Karena saya pakai kemarin tenda EAP 110 outdoor, itu keterangannya di DOS 300 Mbps ya bosku. Sampai dengan 300 Mbps, ternyata jaringan yang didapat tidak melebihi dari 40 Mbps ya. Jadi itu entah tipu link atau salah setting router access point outdoornya ya. Karena saya tidak ada rubah di bagian manapun, jadi itu pengaturannya masih standar, cuman saya rubah di namanya sama untuk wifi-nya keamanannya saya kasih non ya, jadi tanpa sandi. Jadi jika masuk ke jaringan kita dia langsung terhubung dan langsung login ke wifi voucheran kita ya, untuk memasukkan sandi wifi voucheran kita. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau kita mau gunakan kabel fiber sebenarnya lebih bagus lagi ya bosku. Jadi transmisi datanya lebih bagus, karena yang sudah lebih dulu bermain di jaringan dorang migrasi semua dari yang sistem wireless ke kabel fiber. Cuman kendalanya kalau kabel fiber kadang bermasalah. Kalau kita mau beli lagi kabel fibernya, kalau jauh itu rugi ya. Jadi kita perlu alat penyambung ya, penyambung kabel fiber. Itu saya lupa sudah namanya. Dan alat pengukur redaman ya kabel fiber. Itu jika ada yang bermasalah kabel fibernya, terus kita butuhkan HTB, tergantung dari kita mau paralel ke berapa, HTB-nya juga bermacam-macam.